Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Aryan Imran, CGP Angkatan 7 Kabupaten Majene dari Provinsi Sulawesi Barat, unit kerja SLB Negeri Pamuang. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sipa Ami, guru mata pelajaran bahasa Inggris dari SLB Negeri Pamuang. Assalamualaikum Bu Sipa. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Bu Ayu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu Sipa. Terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya. Seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Sipa lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Nah, Bu Sipa, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan nih Bu Sipa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sipa capai dalam pembelajaran ini? Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya buat, ada beberapa rencana pembelajaran Bu. Yang pertama, siswa dapat memahami bentuk angka 11 sampai 20 dan mengucapkannya dalam bahasa Inggris begitu. Terus yang kedua, siswa dapat menulis lambang bilangan yang disebutkan dalam bahasa Inggris, yaitu angka 11 sampai 20. Baik, jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Sipa capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya Bu, yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran ini yaitu keaktifannya peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu Sipa capai adalah keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan bimbingan dari Bu Ayu. Baik sekali Bu. Lalu untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model problem based learning seperti itu. PBL ya Bu, baik Bu. Dan untuk metodenya saya akan melakukan tanya jawab dan juga penugasan seperti itu. Baik Ibu Sipa, jadi rencana yang nanti akan Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam proses ini? Untuk medianya sendiri, saya menggunakan gambar-gambar angka 11 sampai 20 dengan tulisan yang bisa terbaca dan diberi warna agar peserta didiknya lebih tertarik begitu, serta menggunakan PowerPoint. Baik. Nah, baik Bu Sipa. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Nah, kebetulan Bu, saya ada jadwal di hari Rabu jam ketiga dan keempat di kelas 10. Baik, jadi hari Rabu di kelas 10 jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah,
nanti setelah kegiatan observasi di mana Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik, begitu ya Bu? Sebelum kita akhiri, nah kira-kira apa yang Ibu Sipa dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan observasi terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, sehingga saya lebih siap dan lebih percaya diri. Baik Bu Sipa, terima kasih atas waktunya dan Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu ya Bu. Demikian percakapan kita kali ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat semuanya hadir semua ya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa dulu. Ada yang bisa membantu Ibu? Ada. Nah, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan baik. Terima kasih kepada Miftahul Khair sudah membantu Ibu memimpin doa. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, semua yang ada di tangan dilepaskan. Apanya disimpan? Simpan. Ya, jangan pikiran, fokus. Boleh bersandar kalau mau bersandar. Yang penting relax, ditenangkan pikirannya. Terus tarik nafas. Tegangkan semua otot-otot, tenangkan pikiran. Relax, dan keluarkan secara pelan-pelan. Oke. Tarik nafas. Tahan sebentar. Keluarkan pelan-pelan. Bagaimana setelah melakukan refleksi? Dan dirasakan? Saya merasa sangat ringan. Oke. Terima depan. Bagaimana perasaannya setelah refleksi? Sangat nyaman. Nah, sekarang fokus ke pelajaran. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Akan kita pelajari hari ini yaitu number 18, 19, 20, 20. Boleh dicatat kalau mau dicatat. Saya boleh mencatat. Boleh? Silakan. Nomor 11 itu apa? Oke, terima kasih Miftahul Khair. Ada yang bisa melanjutkan? Oke, thank you very much. Bahasa Inggrisnya cerdas apa? 12, 13, 14,
bisa menghubungkan angka di atas. Nah, coba mentahul kait dari angka 11 sampai 15. Oke, good. Berikan aplaus untuk kait. Kasih 3 kata, dia ini Coba kita lihat pengetahuannya datang dari mana. 16. 19 lagi. Oke, terima kasih Tuan. Menurut anak-anakku sekalian, apakah ini semua sudah betul atau masih ada yang harus dikoreksi? Untuk 16 dan 18-nya sih Nah, sudah coba boleh ke depan. Ya, Tapi kalau perbaiki. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas untuk anak-anakku, yaitu stick them on the number 11 sampai 20, yaitu menempelkan angka-angka sesuai dengan tempatnya masing-masing. Di sini ibu ada potongan angka, anak-anakku yang akan menempelkannya. Siapa yang mau duluan? saya Nah, coba mentahul kait. Tempel angka 15. Betul sekali. Berikan aplaus untuk mentahul kait. Oke, terima kasih. Irfan, tolong tempel angka 17. 17. Jadi ibu rasa kalian sudah memahami dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi, di mana saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sipa Ami, guru bahasa Inggris di SLB Negeri Papua. Selamat siang Bu Sipa. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sipa, begini, bisa saya minta waktunya sebentar? Apakah Ibu Sipa tidak sibuk? Ya, Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada yang mengajar. Oke, baik Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan sederhana terkait kegiatan praktek mengajar yang sudah Ibu Sipa lakukan dan sudah saya observasi kemarin. Kita akan bincang-bincang santai saja ya Bu, jangan tegang. Baik Bu Sipa, dari obrolan kita pagi ini, dari obrolan kita siang ini, Ibu Sipa ingin dapat apa nih Bu? Ya, baik Bu. Dari obrolan hari ini saya berharap saya bisa sharing terkait pembelajaran saya, apa kurangnya dan apa saja dapat saya perbaiki dengan pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan bisa lebih baik lagi. Baik Bu, jadi dari obrolan kita nanti, Ibu berharap Ibu bisa sharing terkait praktik pembelajaran yang Ibu lakukan dan Ibu ingin mengetahui apa kekurangan dan bagaimana cara memperbaikinya agar pembelajaran Ibu ke depannya lebih baik lagi, gitu ya. Nah, saya ingin tahu lebih dulu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Sipa setelah mengajar kemarin? Saya merasa lebih lega Bu karena saya sudah berusaha melakukan pembelajaran
Bu, mereka sudah lebih antusias. Saya juga memperhatikan kemarin waktu Ibu observasi. Nah, apakah menurut Ibu rencana pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kemarin sudah tercapai, Bu? Ya, Bu. Kemarin pada praktik pembelajaran saya sudah melakukan semua sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Terus setiap tahapannya sudah saya lakukan dengan baik, mulai dari penerapan PSN, saya melakukan kegiatan stok untuk mengembalikan fokus peserta didik sampai pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode pembelajaran berkelompok. Sudah terlaksana dengan baik. Oh, baik Ibu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa rencana pembelajaran yang ingin Ibu lakukan sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu. Nah, terkait tujuan pembelajaran tadi Sipa, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Sipa inginkan dalam pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajarannya kemarin, saya ingin peserta didik saya memahami bentuk angka 11 sampai dengan 20 dan bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Dan saya juga ingin siswa saya dapat menuliskan angka-angka tersebut dalam bahasa Inggris. Oke, baik Bu Sipa. Jadi tujuan pembelajarannya juga sudah. Nah, dari mari coba kita kasih terkait Ibu rasakan kurang dan harus diperbaiki, dan apa yang Ibu Sipa rasa itu sudah baik dan harus. Yang saya rasa sudah baik adalah keaktifan peserta didik yang dulunya masih pasif dalam proses pembelajaran, alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif. Yang masih kurang, saya masih harus lebih meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi saya dalam proses pembelajaran. Oke Bu, itu tadi Ibu sudah bisa memaparkan dengan baik apa yang sudah baik dari pembelajaran Ibu dan harus dipertahankan, dan Ibu juga sudah dengan baik memaparkan bahwa inilah kekurangan saya dalam pembelajaran dan saya harus memperbaikinya, gitu ya Bu. Baik Bu, kemudian saya ingin tanyakan sini dengan yang yang sudah pernah untuk memperbaikinya. Tentu Ibu memiliki cara atau strategi. Bisa Ibu Sipa ceritakan strategi atau cara-cara seperti apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki? Untuk strategi saya dalam memperbaiki kekurangan dari pembelajaran saya, yaitu saya akan menggali ilmu terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang cocok untuk peserta didik saya. Juga akan menambah wawasan saya terkait pembuatan media pembelajaran yang interaktif ya Bu. Tentunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Selain itu, saya juga akan mencari sumber-sumber lain yang dapat saya pelajari, baik dari media sosial, YouTube, ataupun sumber-sumber lainnya. Oke, bagus sekali Bu Sipa rencananya. Yang saya tangkap tadi, Ibu ingin melakukan perbaikan dengan menambah wawasan Ibu terkait pembelajaran Ibu dengan mengikuti pelatihan dan mencari sumber-sumber lain dari media sosial dan YouTube ataupun media sosial lainnya. Nah, terkait dengan rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan adakah target berapa lama waktunya? Untuk pelaksanaannya saya akan lakukan secepatnya, dan insya Allah dalam waktu 6 bulan ke depan saya sudah dapat menyelesaikan semuanya. Oke, baik sekali Bu Sipa. Jadi Ibu sudah membuat planning sepertinya ya. Harapan saya Ibu bisa menindaklanjuti hal ini dan semoga hal itu berjalan lancar terkait dengan pengembangan di Ibu Sipa. Kemudian Bu, dari sini siapakah yang akan membantu Ibu dalam mewujudkan rencana yang Ibu Sipa sampaikan tadi? Yang pastinya saya masih membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru lainnya, terutama saya perlu sering-sering share dengan Ibu Ayu yang sudah lebih banyak pengalaman dan banyak sharing lagi dengan guru-guru hebat lainnya di program guru penggerak. Tidak Bu, kita sama-sama saja, kita sama-sama belajar ya Bu. Kita
akan terus belajar bersama dan saya akan terus mengajak Ibu Sipa untuk mempelajari hal-hal baru terkait perkembangan pendidikan, terutama dalam pembelajaran siswa-siswa kita ya Bu. Bagus sekali Bu. Nah terkait rencana Ibu tadi, apakah Ibu mempunyai catatan ataukah jadwal khusus yang dapat mengingatkan Ibu kapan akan memulainya? Biasanya saya mencatat hal-hal apa saja yang akan saya lakukan dan tanggal berapa saya akan menyelesaikannya. Ya Bu. Dan saya akan melakukannya di saat kerja di rumah saya dan di ruang guru. Biasanya Bu, saya mencatat hal-hal apa saja yang akan saya lakukan, tanggal berapa dan berapa lama saya akan melakukannya. Biasanya saya catat di tempat kerja saya di rumah dan di ruang guru sebagai pengingat. Baik sekali Bu Sipa, tetap semangat ya untuk terus mengembangkan diri. Nah dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira masih ada tidak yang belajar ini untuk sampaikan ke saya? Misalnya Bu, cukup ya Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan dari awal. Saya harapkan semua kegiatan saya harapkan melalui kegiatan supervisi akademik ini, mulai dari tahapan observasi dan pasca observasi, semoga bermanfaat bagi Ibu maupun siswa-siswi Ibu di SLB Pamulang ini. Dan terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya. Saya memiliki kesempatan untuk belajar, mensupervisi, mengcoaching Ibu. Semoga kedepannya kita semua menjadi guru